Oke, terima kasih teman-teman telah bergabung di sesi ke-13. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Di mana sesi ke-13 ini kita akan membahas terkait dengan analisis sosial media menggunakan advanced text mining teknik, yaitu dengan kedua tools yaitu Word2Vec dan Glove. Kita akan membahas lebih dalam dengan hal tersebut. So, advanced text mining teknik adalah metode atau pendekatan lanjutan untuk menganalisis data teks, di mana teks ini akan diekstrak informasinya yang memiliki nilai tinggi, kemudian polanya yang tersembunyi, dan memiliki uh, knowledge atau wawasan yang strategis. Teknik ini akan menggunakan algoritma yang kompleks dan sering banget nih memanfaatkan atau menggunakan machine learning algoritmanya atau pemrosesan bahasa alami natural language processing. Teknik ini membantu organisasi, peneliti, atau individu untuk memahami dan merespon data media sosial secara efektif juga. Karena advanced text mining itu sifatnya adalah efisien, memproses data besar yang tidak terstruktur. Kemudian yang kedua adalah komprehensif, menemukan pola tersembunyi dan mampu memahami opini. Yang ketiga adalah strategis, di mana si metode advanced text mining ini memberikan wawasan bernilai tinggi untuk mengambil keputusan pada level top management. Lalu kita masuk ke word to fact. Word to fact adalah teknik populer dalam pemrosesan bahasa alami atau NLP yang digunakan untuk merepresentasikan kata-kata sebagai vektor yang berkelanjutan atau kontinu di ruang berdimensi tinggi. Word to fact ini memiliki tujuan untuk menangkap hubungan semantik antar kata-kata, sehingga kata-kata dengan makna serupa akan memiliki representasi vektor yang dekat. Word to fact ini memiliki dua model utama. Yang pertama ada Continuous Back of Word atau CBOW, yaitu menggunakan cara kerja adalah dengan memprediksi kata target berdasarkan konteks di sekitarnya atau di lingkungannya, seperti Knairy Neighbors atau KNN. Nah, tujuan pelatihan ini model akan dilatih untuk meminimalkan perbedaan antara kata target yang diprediksi dan kata target secara aktual. Dengan kata lain, model ini mencoba memahami pola hubungan antar kata target dan kata-kata konteksnya. Kemudian yang kedua ada skipgram, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di gambar ya, cara kerjanya berbeda dengan CBOW, di mana model skipgram ini memprediksi kata-kata konteks berdasarkan targetnya. Tujuannya biasanya untuk meminimalkan perbedaan antar kata konteks yang diprediksi dan kata konteks aktual. Skipgram ini lebih efektif dalam menangkap hubungan kata yang jarang muncul dalam data besar. Nah, ini adalah contoh dalam melakukan pemrosesan kata pada teknik Continuous Back of Word atau CBOW. Contoh kalimat saya suka makan apel, di mana kata targetnya adalah makan. Kemudian kata konteksnya ini adalah saya suka dan apel. CBOW mempelajari pola bahwa makan itu muncul saat konteksnya adalah kata saya, kata suka, dan kata apel. Cara kerjanya model ini akan memprediksi kata target atau target word berdasarkan kata-kata konteksnya, kata-kata di sekitar target word. Kata-kata di sekitar target tersebut ini akan diproses kata keduanya sebelum target hingga kata kedua setelah target.
Model ini akan menyatukan representasi kata-kata konteks tersebut dengan outputnya adalah kata tengah dari konteks. Sehingga model ini dapat meminimalkan perbedaan antar kata target yang diprediksi dan kata target yang sebenarnya. Kemudian ada skipgram. Kalimatnya di sini saya berikan contoh, saya suka makan apel, masih sama. Kata targetnya adalah makan, kata konteksnya saya suka dan apel. Skipgram juga mempelajari pola bahwa kata makan biasanya memiliki konteks saya suka dan apel. Nah, ini cara kerjanya kebalikan CBOE. Model ini akan memprediksi kata-kata konteks berdasarkan kata target, teman-teman. Proses ini akan mempelajari hubungan antara kata target dengan kata konteks. Dengan outputnya adalah kata-kata konteks yang paling mungkin muncul. Tujuannya sama, meminimalkan perbedaan antara kata konteks yang diprediksi dan kata konteks yang sebenarnya. Disinilah perbedaan dari CBOW dan Skipgram. Sehingga dapat disimpulkan bahwa CBOW ini berguna untuk memahami kata target berdasarkan kalimat atau konteksnya. Sedangkan Skipgram ini berguna untuk kita yang akan mempelajari hubungan kata target dengan kata-kata lain di sekitarnya. Namun, CBO ini akan lebih cepat diproses karena sederhana, tapi Skipgram ini lambat, namun presisi untuk dataset yang banyak. Nah, ini kita akan masuk ke implementasi menggunakan word to fact. Di sini, saya memiliki kalimat-kalimat sederhana. Saya suka makan apel, saya makan buah pisang, apel adalah buah yang manis, dan lain-lain. Kemudian saya membuatlah model CBOW dan Skipgram tersebut. Di dalam pemodelan tersebut, kita perlu mendapatkan hasil vektornya untuk kata tertentu. Jadi ini adalah kata targetnya ya. Kata targetnya di sini kita tandai adalah apel. Lalu kita proses lagi untuk mendapatkan kata-kata yang paling mirip dengan apel berdasarkan kedua model. Sehingga kita bisa melihat prosesnya, teman-teman. Vektor kata apel memiliki urutan nilai sebagai berikut. Hasil ini adalah representasi numerik dari kata apel dalam dimensi 50. Nah, kalau teman-teman lihat segi sebelumnya ya, dimensi 50 itu adalah ukuran vektor dari setiap kata-kata tersebut. Nah, sehingga kata-kata yang paling mirip dengan apel berdasarkan CBOE adalah makan, segar, buah, suka, dan saya. Kemudian kita mau gunain juga, namun dengan skipgram. Ternyata hasilnya sama teman-teman ya. Namun hasil representasi numerik skipgram ini mirip karena datanya cukup kecil. Tapi sebenarnya metode tersebut belajar dengan cara yang berbeda. Kalau misalkan data kita banyak, skipgram ini akan memiliki nilai yang berbeda, teman-teman. Nah, sehingga kita bisa disimpulkan hasil kata itu mirip dan vektor bisa terlihat sangat dekat pada dataset yang kecil. CBOE lebih cepat untuk dataset kecil, sementara skipgram biasanya lebih baik menangkap hubungan untuk dataset besar. Jadi kalau teman-teman berpikir dataset kecil menggunakan skipgram, itu salah ya teman-teman ya. Kalau dataset kecil ya menggunakannya CBOE, tapi kalau sudah besar, sudah jutaan, sudah miliaran, sudah triliunan, itu bisa menggunakan skipgram. Nah, dalam Word of Fact, selama proses pelatihan, kita cenderung mengunjungi ulang kata-kata tetangganya berkali-kali, seiring dengan pelatihan vektor kata pusat baru atau center word-nya. Hal ini terjadi karena algoritma hubungan antara kata pusat dan kata konteksnya atau kata-kata tetangga eh, memiliki banyak iterasi. Nah, untuk Block sendiri adalah
Teknik untuk mendapatkan representasi vektor kata yang dikembangkan oleh tim Stanford. Tidak seperti Word2Vec, CBOW, dan Skipgram, Glove ini tidak mempelajari hubungan kata satu persatu, tetapi memanfaatkan matriks co-occurrence. Apa sih matriks co-occurrence? Co-occurrence ini bisa disebut sebagai kemunculan, adalah frekuensi kemunculan dua atau lebih kata pada objek secara bersamaan. Nah, selain itu, dalam GLOVE atau Global Vectors Forward Representation, pelatihan itu akan dimulai dengan pendekatan yang berbeda dengan dibandingkan Word2Vec dengan menggunakan matriks pengukuran untuk menangkap hubungan antar kata. Di sini, pendekatan perhitungan pengukuran memiliki dua tipe. Yang pertama ada window count, itu adalah merupakan penentuan beberapa kata di dalam suatu jendela yang dianggap saling berkaitan atau sama munculnya. Lalu yang kedua adalah dokumen count. Di pendekatan ini kekurang dihitung di seluruh dokumen. Artinya jika dua kata muncul dalam dokumen yang sama, maka dokumen tersebut dianggap memiliki hubungan. Dalam kedua pendekatan ini, matriks keukuran hanya dihitung sekali untuk seluruh korpus. Setelah itu, matriks ini digunakan untuk melatih vektor kata. Pendekatan ini jauh lebih efisien dalam hal waktu pelatihan dibandingkan Word2Vec karena menghindari iterasi yang berulang-ulang untuk mengunjungi beberapa kata konteks. Sebagai contoh, misalnya kita ingin membuat vektor kata dari korpus kecil. Misalkan saya suka makan apel, saya tidak suka jeruk. Langkah pertama adalah membuat matriks concurrence. Dan yang kedua adalah faktorisasi matriks untuk mendapatkan vektor kata. Teman-teman bisa mengunduh datasetnya pada NLP Stanford Edu Project Glove. Kemudian nanti teman-teman bisa masukkan ke Google Colab dan menjalankan uh, codingan tersebut ya. Di codingan ini ada data yang akan dimuat pada Glove dan menyimpan setiap kata beserta vektor representasinya. Pada setiap kata di vektor kata, King ini akan direpresentasikan sebagai vektor numerik. Kemudian operasi vektornya ini akan melihat ibaratnya hubungan semantik antara King itu adalah laki-laki yang digabung dengan perempuan. Nah, perempuan ini biasanya apa? Maka biasanya diprediksi sebagai queen. Operasi ini menunjukkan hubungan semantik antar kata. Nah, kalau teman-teman lihat secara matematis, dia akan membentuk vektor kata king dengan angka nilainya sebagai berikut. Lalu hubungan semantiknya kita bisa lihat kalau king itu adalah pria, kalau wanita itu maka akan mendekati queen. Teman-teman bisa lihat visualisasinya ya teman-teman ya. Nah, jika pertemuan ke-13 seperti itu teman-teman, jadi teman-teman bisa melakukan uji coba pada dataset yang sudah saya berikan di link tersebut. Nanti teman-teman bisa gunakan untuk analisis teman-teman sendiri. Baik, teman-teman, terima kasih. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya. Silakan bertanya pada grup WhatsApp yang telah disediakan eh, ketika video ini sudah saya rilis ya. Baik, apabila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka saya akhiri pertemuan sesi ke-13 analisis sosial media. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.